Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu logika, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang oposisi. Ya, jadi kita sekarang ini membahas tentang oposisi. Oposisi itu merujuk kepada makna adanya dua hal yang saling berlawanan atau saling bertentangan. Nah, maksudnya di sini membahas masalah oposisi, ini kita akan membahas tentang adanya dua proposisi yang saling bertentangan atau saling berlawanan. Tentu sudah kita bahas tentang apa itu proposisi dan macam-macam proposisi itu sendiri. Nah, ada proposisi dalam bentuk A, dalam bentuk I, dalam bentuk E, dan juga dalam bentuk O. Jadi kita kenal dengan bentuk A, I, E, O. Ya. Nah, bagaimana kemudian jika ada proposisi yang terdiri dari salah satu bentuk A, I, E, O itu, tetapi kemudian bertentangan atau mengalami perlawanan. Bagaimana kita akan memahami hubungan antara dua proposisi itu? Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang oposisi. Jadi, oposisi ini mempelajari yang namanya relasi proposisi, mempelajari hubungan di antara dua proposisi. Permasalahannya adalah apabila ada dua proposisi yang berlawanan dan keduanya menginformasikan permasalahan yang sama. Maka bagaimana menentukan kebenaran dua pernyataan tadi? Jadi kita harus menentukan secara logis pernyataan di antara dua proposisi itu yang benar dan menentukan yang salah. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita pelajari di dalam ilmu logika ini. Oleh karena itu, macam-macam hubungan logika ini bisa kita selesaikan dengan solusi-solusi berikut ini. Ya, kita pelajari adanya hubungan-hubungan di antara dua proposisi itu. Apa saja hubungan-hubungan di antara dua proposisi itu? Ya, ini kita lanjutkan. Nah, macam-macam hubungan logika. Macam-macam hubungan logika. Jadi, di sini ada beberapa macam hubungan di antara dua proposisi. Untuk menjelaskannya, yang pertama adalah hubungan independen. Namanya saja independen, artinya sama-sama berdiri sendiri di antara dua proposisi yang ada itu. Nah, ini terjadi apabila mempunyai pernyataan yang sama sekali terpisah. Jadi, dua proposisi ini memang sama sekali terpisah, tidak ada kaitan maksudnya, berdiri sendiri. Seperti misalnya contoh dalam proposisi berikut, bahasa Arab adalah sukar, logika adalah sukar. Nah, jadi dalam
contoh dua proposisi ini memang eh, sama sekali terpisah, ya. Jadi tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai relasi. Tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, seperti itu. Karena ini adalah dua pernyataan yang memang terpisah, yang memang independen. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya misalnya semua kelinci adalah lemah. Nah, ini kan proposisi kan. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan proposisi, maka ini adalah merupakan proposisi dalam bentuk A. Nah, kemudian berikutnya, semua kelinci adalah pemakan daun-daunan. Ini juga adalah proposisi dalam bentuk A. Nah, bagaimana kita menjelaskan hubungan antara dua proposisi ini? Nah, ini independen semua. Jadi sama sekali terpisah. Nah, seperti itu ya, sama dengan contoh di atas itu ya. Jadi ini kita menjelaskan dua hubungan yang independen ini. Hubungan yang kedua selanjutnya ya adalah hubungan ekuivalen atau hubungan persamaan. Jadi hubungan persamaan ini adalah apabila ada dua pernyataan yang mempunyai makna yang sama. Kalau dua proposisi itu mempunyai makna yang sama, maka itu berarti adalah hubungan ekuivalen atau hubungan persamaan. Seperti contoh misalnya dalam dua proposisi ini, semua besi adalah logam. Ini pernyataan dalam bentuk A. Kemudian sebagian logam adalah besi. Proposisi dalam bentuk I. Karena partikular positif. Ya. Nah, jadi ini mempunyai makna yang sama. Semua besi adalah logam, ini sama maknanya dengan sebagian logam adalah besi. Karena yang namanya besi, karena yang namanya besi ini sudah pasti adalah logam. Nah, seperti itu. Dan di antara logam itu adalah besi. Maknanya sama. Kemudian berikutnya adalah sebagian mahasiswa pandai menulis. Proposisi ini adalah bentuk I, partikular positif. Sebagian mahasiswa bukan tak pandai menulis. Proposisi ini bentuk O, karena partikular negatif. Tetapi di antara dua proposisi ini mempunyai makna yang sama. Karena bisa kita cerna maknanya bahwa sebagian mahasiswa pandai menulis. Sebagian mahasiswa bukan tak pandai menulis, artinya kan pandai menulis. Kalau bukan tak pandai menulis, artinya adalah pandai menulis. Jadi mempunyai makna yang sama. Tabiat dari dua proposisi ini adalah benar salahnya pernyataan yang satu menentukan terhadap benar salahnya pernyataan yang lain. Ya, jadi benar salahnya pernyataan yang satu menentukan terhadap benar salahnya pernyataan yang lain. Kalau satu pernyataan ini benar, maka yang lain juga benar. Kalau yang satu salah, maka yang lain juga salah. Kenapa? Karena dua proposisi ini mempunyai makna yang sama. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dinyatakan bahwa semua besi adalah logam, ini adalah benar, maka tentu proposisi yang kedua ini juga benar. Nah, demikian ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kontradiktori. Hubungan kontradiktori ini artinya adalah hubungan pertentangan antara dua proposisi. Hubungan kontradiktori ini terjadi apabila ada proposisi keduanya terdiri dari subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda dari kualitas dan kuantitasnya. Perhatikan lagi bahwasanya dua proposisi ini, baik subjek dan predikatnya itu sama, tetapi berbeda dalam sisi kuantitas dan kualitasnya. Berarti
hubungan dua proposisi ini terjadi antara A dan O atau antara E dan I. Seperti contoh berikut ini. Proposisi A, universal positif. Semua yang sukses rajin. Kemudian ada proposisi O, sebagian yang sukses tidak rajin. Nah, ini kan subjeknya dan predikatnya di antara dua proposisi ini sama. Subjeknya adalah yang sukses, predikatnya adalah rajin. Jadi A dan O ini mempunyai subjek yang sama dan mempunyai predikat yang sama. Bedanya apa? Bedanya adalah dari sisi kuantitas. Kuantitasnya ini tidak sama. Yang pertama kuantitasnya adalah universal dan yang kedua adalah partikular. Nah, dari sisi kualitas ini juga tidak sama. Yang pertama ini adalah positif dan yang kedua adalah negatif. Nah, jadi ini maksudnya adalah hubungan kontradiktori. Kemudian pada contoh berikutnya adalah I dan E. E ini adalah universal negatif, I ini adalah partikular positif. Partikular positif. Jadi contohnya adalah semua orang sukses tidak rajin. Semua orang sukses tidak rajin. Kemudian bentuk I, sebagian orang yang sukses rajin. Kita lihat di sini subjek dan predikatnya di sini sama. Antara dua proposisi ini sama, tetapi berbeda dalam sisi kuantitas dan sisi kualitasnya. Kuantitasnya universal dan partikular, sedangkan kualitasnya adalah negatif dan positif. Nah, bagaimana hubungan kontradiktori ini? Tabiat dari kontradiktori ini adalah bila salah satu salah, maka yang lain benar. Ya, jadi bila salah satu salah, maka yang lain adalah benar. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau yang lain benar, maka jika yang satu benar, maka yang lain salah, seperti itu. Kita lihat contohnya misalnya, kalau memang kenyataannya semua yang sukses itu rajin, kalau kenyataannya semua yang sukses itu rajin itu adalah pernyataan yang benar, maka berarti oh ini salah. Sebagian orang yang sukses tidak rajin ini berarti salah. Demikian juga jika sebagian yang sukses tidak rajin, jika sebagian yang sukses tidak rajin, yang benar, maka berarti pernyataan A ini yang salah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita uji dengan pernyataan bahwasanya semua yang sukses tidak rajin. Kita ambil proposisi E. Kalau misalnya kenyataannya adalah semua yang sukses itu tidak rajin, yang benar, maka tentu yang A yang salah. Sedangkan O ini benar. Kenapa O ini benar? Karena tentu kita pahami bahwa makna sebagian itu masuk dalam semua. Arti sebagian itu artinya setidak-tidaknya ada. Nah, jadi tidak salah. Sebagian yang sukses tidak rajin, ini tidak salah. Artinya adalah benar. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita uji dengan proposisi I di sini, bahwa sebagian yang sukses tidak rajin, sebagian yang sukses itu rajin, kemudian sebagian yang sukses tidak rajin, maka berarti proposisi O ini benar, sedangkan proposisi A ini salah. Karena sebagian yang sukses itu rajin, berarti sebagian yang sukses ada yang tidak rajin. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan kontrari atau adalah hubungan perlawanan. Hubungan ini terjadi bila term subjek dan predikat kedua pernyataan itu
kuantitasnya sama-sama universal. Jadi kalau dua proposisi itu kuantitasnya sama-sama universal, tetapi berbeda dalam kualitasnya. Jadi berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ini terjadi pada bentuk proposisi A dan E. Seperti contoh misalnya dalam contoh ini, proposisi A semua politikus itu curang. Contoh E, semua politikus tidak curang. Nah, jadi dari dua proposisi ini, subjek dan predikatnya sama di antara dua proposisi ini. Nah, jadi kemudian kuantitasnya sama universal, tapi yang berbeda adalah kualitasnya. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi ini terjadi perlawanan. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah proposisi A dan E sebagaimana contoh, semua perempuan menyusui, semua perempuan tidak menyusui. Jadi ini sama-sama bertentangan. Ya, tabiat dari proposisi ini adalah salah satu pernyataan harus salah dan bisa salah keduanya. Jadi salah satu pernyataan ini harus salah dan bisa salah keduanya. Nah, bisa kalau kita lihat dua contoh ini, kalau kita uji misalnya, kalau misalnya yang benar dari dua proposisi ini adalah A, maka tentu yang E ini salah. Jadi kalau semua politikus itu curang, berarti pernyataan semua politikus tidak curang itu adalah salah. Sebaliknya, kalau yang benar adalah semua politikus itu tidak curang, maka semua politikus itu curang adalah salah, seperti itu. Nah, bagaimana jika yang benar adalah sebagian politikus itu curang? Maka berarti antara A dan E ini sama-sama salah. Kalau memang kenyataannya yang benar bahwa sebagian politikus itu curang dan sebagian yang lain tidak curang, maka berarti dua proposisi A dan E ini sama-sama salah. Nah, jadi ini hubungan dua proposisi yang mempunyai hubungan kontrari, seperti itu. Nah, berikutnya hubungan yang keempat, yang kelima adalah hubungan subkontrari, setengah perlawanan. Hubungan ini terjadi bila term subjek dan predikat kedua pernyataan sama-sama kuantitasnya sama-sama partikular. Ya, sama-sama partikular tetapi beda kualitas. Jadi ini terjadi antara proposisi A dan O karena sama-sama kuantitasnya sama-sama partikular. Sama-sama partikular. Ya, jadi kita lihat dalam contoh I dan O berikut ini, sebagian mahasiswa kebidanan itu pintar. Bentuk O, sebagian mahasiswa itu tidak pintar. Sebagian mahasiswa kebidanan itu tidak pintar. Nah, ini kan subjek dan predikatnya sama. Kemudian kuantitasnya sama-sama partikular, tetapi berbeda dari sisi kualitasnya. Nah, seperti itu. Contoh yang lain misalnya, ini sama-sama bentuk I dan O. Sebagian manusia itu berakhlak, sebagian manusia itu tidak berakhlak. Nah, jadi samakan dengan contoh yang pertama, seperti itu. Nah, tabiat dari hubungan subkontrari ini adalah salah satu pernyataan benar dan bisa benar semuanya. Salah satu pernyataan ini benar dan bisa benar semuanya. Contoh misalnya kalau kita uji dalam contoh yang pertama ini, salah satu pernyataan benar, misalnya kalau memang kenyataannya semua mahasiswa kebidanan itu pintar, maka berarti di sini I ini benar, O itu salah. Kenapa demikian? Kita ingat bahwa arti sebagian itu masuk dalam semua. Sebagian itu artinya setidak-tidaknya ada. Artinya kan benar, setidak-tidaknya ada bahwa mahasiswa kebidanan itu pintar. Semua mahasiswa kebidanan itu pintar. Jadi ada yang pintar seperti itu.
Jadi pernyataan I ini benar, sedangkan pernyataan O salah. Nah, kalau misalnya kenyataannya semua mahasiswa kebidanan itu tidak pintar, maka berarti proposisi O ini benar dan proposisi I ini salah. Karena lagi-lagi sebagian itu artinya menunjukkan makna setidak-tidaknya ada. Setidak-tidaknya ada mahasiswa kebidanan itu tidak pintar. Semua mahasiswa kebidanan itu tidak pintar. Nah, jadi proposisi O ini benar dan I salah. Nah, bagaimana misalnya kalau dalam kenyataannya sebagian mahasiswa kebidanan itu ada yang pintar dan sebagian mahasiswa kebidanan itu ada yang tidak pintar? Maka berarti antara dua proposisi ini bisa sama-sama benar. Nah, seperti itu. Jadi, tabiat dari proposisi yang mempunyai hubungan subkontrari ini bisa benar salah satunya atau bisa benar semuanya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hubungan implikasi atau hubungan mencakup. Hubungan ini terjadi bila term subjek dan predikat itu sama. Bila term subjek dan predikat itu sama. Sama-sama dalam kualitas, tetapi beda kuantitasnya. Kualitasnya sama, sama-sama positif, sama-sama negatif, tetapi beda kualitas. Yang satu universal, yang satu partikular. Nah, jadi ini terjadi dalam proposisi antara A dan I dan E dengan O. Nah, seperti itu. Seperti contoh misalnya, semua mahasiswa kebidanan itu rajin. Sebagian mahasiswa kebidanan itu rajin. Dalam contoh I dan O, semua binatang buas tidak pemberani. Sebagian binatang buas tidak pemberani. Nah, bagaimana hubungan di antara dua proposisi yang sama-sama dalam sisi kualitas, tapi berbeda dalam sisi kuantitas? Nah, tabiatnya adalah bisa benar keduanya atau salah keduanya, atau satu benar dan satunya salah. Jadi bisa benar keduanya, ya, atau salah satu keduanya, atau satu benar dan satu salah. Contoh misalnya, bisa benar keduanya. Nah, kalau memang kenyataannya semua mahasiswa kebidanan itu rajin, maka berarti ini mencakup, masuk ini. Yang proposisi ini bisa masuk. Artinya sama-sama benar. Kalau semua mahasiswa kebidanan itu rajin itu salah, maka berarti ini juga salah. Nah, seperti itu. Kalau memang kenyataannya bahwa sebagian mahasiswa kebidanan itu tidak rajin, maka I ini benar. Sebagian mahasiswa kebidanan itu rajin. Nah, berarti A ini salah. Semua mahasiswa kebidanan itu rajin. Nah, seperti itu. Jadi, ini bisa benar semua, bisa salah semua, bisa benar salah satunya. Nah, seperti itu. Jadi, ini cara kita mengkaji dua hubungan proposisi yang berlawanan tetapi mempunyai subjek dan predikat yang sama. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita praktikkan lagi dalam banyak contoh agar eh, kita terasah secara logika. Mudah-mudahan kita bisa mengkajinya dengan sebaik-baiknya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.